Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja semoga masih terus semangat untuk mengikuti perkuliahan ekonometrika. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji regresi linear berganda dengan data panel dan alat bantu yang kita gunakan adalah IFUSE. Di modul 9 yang pada minggu lalu sudah kita bahas, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika melakukan pengujian dengan data panel. Ini karena agak berbeda dengan uji regresi ganda pada umumnya ya. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu model estimasi yang cocok, apakah model CEM, FEM, ataukah REM. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengujian asumsi klasik dan kesesuaian model. Baru setelah itu kita melakukan uji regresi ganda dan untuk kita lakukan interpretasi, baik melalui uji T maupun uji F. Oke, langsung saja. Di sini Ibu sudah sediakan data, teman-teman bisa lihat di modul di halaman 94 ya. Di sini ada data penelitian ini terdiri dari 4 variabel bebas, X1, X2, X3, X4, X1-nya CAR, FDR, NPL, BOPO yang diduga mempengaruhi ROA ya. Untuk keterangannya sudah Ibu jelaskan di modul, bisa teman-teman baca. Kemudian data ini dikumpulkan dari 14 bank syariah yang ada di Indonesia dalam rentang waktu 2016 sampai 2020. Oleh sebab itu data ini dikatakan data panel karena merupakan data gabungan antara data time series dan data cross section ya. Jadi ada 4 tahun data pengamatan dengan 14 bank syariah ya. Kita akan melihat apakah variabel X1 sampai X4 berpengaruh terhadap variabel Y. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita buka dulu IFUSE-nya. Seperti biasa, kita create a new IFUSE ya. Kita pilih jenis datanya, dalam hal ini adalah data panel. Kemudian untuk tahunan ya, klik saja ya annual. Dan data dimulai di tahun 2016 sampai 2020 dengan 14 data cross section. Teman-teman bisa kasih nama di sini filenya. Misalnya uji coba data panel gitu ya. Ini penamaan mah opsional saja, terserah teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu kita buat dulu objek ya. Di sini di tab objek kita pilih series, kemudian kita beri nama. Di sini misalnya X1. Lalu kita klik OK. Nah, untuk mempermudah ini tinggal di copy saja teman-teman, kemudian kita paste dan kita ubah namanya sesuai dengan nama variabel yang lain, X2 misalnya. Lalu hal yang sama dilakukan untuk X3. X3 dan untuk data Y. Kita klik OK. Lalu setelah kurang satu ya, si X4-nya belum. Ya, data ini kan masih kosong nih, jadi harus kita tampilkan dulu. Kemudian kita pastekan data dari Excel. Klik kanan, kemudian open as group. Nah, ini adalah tampilan di Excel-nya, datanya masih kosong. Lalu kita tinggal kopikan saja data yang ada di Excel ini. Ya, kemudian kita pastekan ke IFUSE-nya. Ya. Nah, ini adalah sudah terisi semua ya selnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji untuk menentukan model estimasi yang terbaik. Di modul, teman-teman bisa buka, ini Ibu sambil buka modul juga, di halaman 97. Langkah yang pertama adalah melakukan pemilihan model terbaik. Ya. Oke. Kita klik kalau mau cepet nih klik proc aja deh, kemudian make equation. Ya, kemudian kita buat persamaan atau estimasinya. Di sini ada X1, X2, X3, X4. Nah, kita pindahkan Y dan C-nya ke depan.
biar Excel bisa membaca ini sebagai equation ya. Setelah itu kemudian pada panel option kita klik non dulu ya untuk memilih model CEM. Ini sudah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah equation atau ini adalah persamaan dengan menggunakan model common effect model ya. Kita simpan dulu. Kita klik freeze, kemudian kita beri nama, berilah nama ini CEM. Kemudian klik OK. Ya, kemudian lagi ya, kita mau membuat pemodelan tapi yang tadi menggunakan fix effect model. Maka kita buat lagi equationnya YC dan X1, X2, X3, 4. Kemudian pada panel option kita pilih yang fix. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kalau kita menggunakan model FEM. Sudah ada dua model dan kita ingin tahu di antara dua model tersebut mana yang terbaik, apakah CEM atau FEM. Maka langkah yang dilakukan untuk melakukan pemilihan ini dengan menggunakan uji Chow ya. Caranya adalah kita klik view, kemudian kita klik yang ini ya, fix random effect. Fix random effect, yang ini ya. Fix atau random effect testing, kemudian kita pilih yang ini ya, likelihood ratio. Kita klik. Kemudian ini adalah output dari uji Chow. Output ini yang kemudian teman-teman bisa lihat di modul pada halaman 106. Nanti inilah yang kemudian diinterpretasi. Sekarang kita lihat di modulnya dulu ya. Di modul sudah ada outputnya ya. Ini dia. Yang ibu beri tanda kuning ini adalah nilai probabilitasnya. Apa ketentuannya? Kalau nilai probabilitas lebih kecil daripada nilai alfa, yang ini ya, oke, maka model FEM yang dipilih. Itu kita sudah dapat satu antara CEM dan FEM. Ternyata yang lebih baik adalah yang fixed effect model. Sekarang langkah berikutnya adalah kita lakukan uji Hausman untuk melihat model terbaik antara FEM dan REM ya. Kalau tadi yang menang adalah si FEM, sekarang kalau dibandingkan dengan REM kita mau lihat mana yang lebih baik antara keduanya. Seperti langkah yang awal, kita balik lagi ke if-use-nya. Kita klik proc, kemudian make equation, kita buat equation ya, atau estimasinya. Tinggal dipindahkan saja teman-teman ke depan. Di panel option, kalau tadi pilihan non ini untuk memilih CEM, kemudian fix untuk memilih fix, maka di yang uji Hausman kita pilih yang random effect, karena ingin melihat yang terbaik antara FEM dan REM. Kemudian kita lihat, nah ini adalah output dari REM ya, random effect model. Kita balik lagi ke modul. Ya, kayak ini ya. Diketahui nilai probabilitasnya, nih ya, yang ini. Di output ini adalah 0,5555. Angka ini lebih besar daripada nilai alfa yang ditentukan, sehingga model yang dipilih adalah model REM. Jadi, kalau yang tadi yang terbaik adalah FEM, tapi setelah dibandingkan antara FEM dan REM, yang terbaik adalah model REM. Belum berhenti sampai di situ, langkah selanjutnya adalah kita ingin membandingkan antara model CEM dengan REM ya. Kita lakukan uji Lagrange multiplier. Caranya adalah kita balik lagi ke if-use-nya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, sebentar ya. Di modul di halaman 109 ya. Seperti biasa, kita buat equation-nya dulu. Lalu kita balikkan lagi ke bentuk yang non.
Ini adalah persamaannya. Kemudian pada panel option, kita mau pilih yang karena mau membandingkan dengan si CEM-nya tadi ya. Oke, setelah tampil output seperti ini, maka langkah yang akan kita lakukan adalah view. Kemudian pilih di fix atau random effect testing, pilih yang Lagrange multiplier. Ini dia hasilnya. Ini teman-teman bisa lihat di modul ya. Ini langkahnya tadi. Kemudian, nah ini outputnya ya teman-teman ya. Interpretasi hasil nilai Breuspek pagannya sebesar 0,000 sekian. Angka ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga didapat kesimpulan model terbaik adalah random effect model. Jadi teman-teman dari hasil output ini yang perlu diperhatikan adalah nah ini yang blok ini ya. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai alfa. Dapat angka yang lebih kecil sehingga dari ketiga model tersebut yang akan kita pakai adalah model yang REM. Sudah dapat model REM, sekarang langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengujian asumsi klasik. Ya, gimana langkah uji asumsi klasik? Mudah-mudahan nggak pada lupa. Oke, kita buat lagi proc, kemudian make equation. Kita buat ekuasinya atau rumusnya ya. Kemudian pada panel option karena tadi yang kepilih adalah yang random, maka di sini klik random. Kemudian kita klik OK. Ini persamaan REM-nya tadi ya. Kalau teman-teman tadi simpan sih sebetulnya bisa aja langsung dibuka. Karena tadi kebetulan nggak ibu simpan jadi ibu aja. Supaya teman-teman juga semakin paham ketika membuat equation. Lalu uji asumsi klasik yang pertama adalah kita uji normalitas data dulu ya. Kita klik view, kemudian kita klik residual diagnostik, kemudian kita klik normality test. Ingat, kalau menggunakan if-use, output yang terlihat di sini patokannya adalah nilai probability Jarquiberra-nya. Ya, kalau di modul kita lihat di sini ya, datanya nilai probability-nya lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Ya, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan data. Perbaikan data ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya di bagian perbaikan uji asumsi klasik ya. Artinya ini hanya sekedar mengingatkan saja. Kita mau ubah ke dalam bentuk log. Caranya adalah oke, tunggu sebentar. Kita karena di sini kan ada banyak ini ya teman-teman, ada banyak data, ada X1 sampai dengan X4, maka silakan saja nanti teman-teman dikombinasikan nih. Misalnya nih mau ubah X1 berarti kita buat ekuasinya, kita klik generate di sini. Kemudian log log X log X sama dengan log dalam kurung pilih X1 ya, ada ya X1 kemudian oke. Ya, sudah ada kemudian pilih data yang X2 nama ya log X2 sama dengan log X2. Oke, ada ya ini log X1 ini log X2 kemudian yang ini sama kita klik generate log X3 sama dengan log dalam kurung X3. Oh bisa ya, kemudian X4. Oke, log X4 sama dengan log X4. Oke, sekarang yang Y.
log Y sama dengan log Y. Nah, jadi teman-teman, eh, ini adalah data-data yang sudah kita ubah ke dalam bentuk logaritma ya. Log X ini maksudnya adalah bentuk logaritma dari X1. Log X2 ini adalah bentuk logaritma daripada X2. Log X3 ya bentuk logaritma dari X3. X4 adalah bentuk logaritma dari X4. Dan log Y adalah bentuk logaritma dari Y. Silakan nanti teman-teman kombinasikan, buka satu persatu ya. Misalnya nih, log 1, log 2, log 3, log 4 dengan si log Y. Nanti tinggal diuji lagi normalitasnya normal apa enggak gitu. Saat dikombinasikan aja sampai ketemu datanya jadi berdistribusi normal. Ibu sudah lakukan beberapa model dan didapatkan bahwa kombinasi yang cocok untuk menghasilkan data berdistribusi normal adalah data X1, X2, X3, X4, dan log Y ini. Kita dulu ya, open as equation. Kemudian klik view residual. Mana tadi ya? Ini residual diagnostic histogram. Oke, nah ini adalah perbaikan data setelah kita lakukan bentuk logaritma. Nah, kalau yang tadi kan nilai probability Jarquiberanya kan 0,00000, kalau yang di sini sudah lebih besar ya, 0,09. Sehingga di tahapan ini data sudah berdistribusi normal. Berikutnya ya. Sudah ya di atas ya. Oke ini. Jadi datanya saat ini sudah berdistribusi normal. Tuh, sudah lulus uji asumsi yang pertama. Lalu kita akan melakukan uji multikolinieritas. Uji multikolinieritas. Oh, aduh agak susah ya nyebutnya ya. Multikolinieritas. Yang akan kita lakukan adalah kita buka dulu data yang mau dilihat ada korelasi enggak antar variabel X. Tuh, X2, X3, X4. Dan di sini kan equation. Klik view. Quick ya, sorry. Klik quick, kemudian grup statistik. Kita lihat correlation. Oke. Ini ya. Outputnya di sini yang teman-teman perlu perhatikan adalah angka-angka di luar angka diagonal yang bentuk diagonal ini ya, artinya di luar angka 1 ini kayak 0,8, minus 0,2. Jadi kalau angka-angka itu lebih kecil daripada 0,8 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Multikolinaritas, maaf. Jadi kalau misalnya angka yang di sini nih X2-nya misalnya ternyata 1,5, oh berarti terjadi multi. Di sini datanya aman ya, terbebas dari ini trikolinaritas. Kemudian uji yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas ya. Caranya adalah klik generate. Kemudian kita klikkan rumusnya res ABS sama dengan re, ABS resit ABS resit. Kita klik OK. Kemudian sudah muncul nih ya. Sudah muncul di sini RABS. Kemudian kita klik nih. Yang mau kita korelasikan adalah resitnya terhadap variabel X-nya. Res ABS maka X1.
Ini ya, agak susah nih. Ini RABS-nya dengan X1, X2, X3, dan X4. Kemudian klik open equation. Kalau tadi mau cepet pakai proc nggak apa-apa. Di sini ingat ya, persamaan itu nilai konstantanya di depan. RABS spasi C spasi X1 bla 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 ya. Lalu kita klik OK. Ini adalah output dari nilai heteroskedastisitas. Nah, di modul teman-teman lihat, nah ini adalah outputnya ya. Jadi nilai inilah yang kemudian kita bandingkan dengan nilai alfa ya. Kalau nilai probabilitas X1, X2, dan X3 lebih besar daripada 0,05 sebagai nilai alfa atau nilai kesalahan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Aman ya. Lalu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bisa kita lihat dengan membandingkan nilai Darwin-Watson-nya. Nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,8. Jadi, kita bandingkan dengan nilai Darwin-Watson tabel. Nilai Darwin-Watson tabel ada nggak ya? Sebentar, Ibu lihat ya. Ada ya di lampiran. Jadi, apa katanya? Nilai Darwin-Watson pada output sebesar 1,853 bla bla bla. Sementara nilai Darwin-Watson pada tabel Darwin-Watson pada K-nya 5, ya, variabelnya kan ada 5 tuh, 4 variabel X dan 1 variabel Y, berarti nilai variabelnya ada 5 dan N ini adalah total data pengamatan secara keseluruhan, ada 70. Sebesar, jadi nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,7683 70 pada N 1,7683 yang paling bawah ya teman-teman. Nah, ini adalah nilai Darwin-Watson tabelnya. Lalu kita panjat lagi. Nah, sekarang kita mau lihat nilai 4 dikurang Darwin-Watson tabel ya. 4 dikurang 1,7683 nilainya adalah 2,23. Maka ketika nilai Darwin-Watson berada di antara nilai 4 min DU dikurangi nilai Darwin-Watson pada tabel ketika berada di antara nilai Darwin-Watson tabel dengan 4 min DU tadi, tidak terjadi masalah autokorelasi. Jadi kalau teman-teman sudah dapat angka Darwin-Watson tabel ya 1,7683 dan nilai dari 4 min DU-nya nilainya adalah 2,23. Kalau angka itu berada di antara mereka ini, maka tidak terjadi autokorelasi. Kita tengok di sini nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,85. 1,85 itu berada di antara angka ini, sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Artinya untuk data-data tersebut semuanya lulus uji asumsi klasik. Dengan tadi uji normalitas sudah kita lakukan perbaikan data. Begitu. Oke, sekarang langkah terakhir adalah kita melakukan ini estimasi ya. Estimasi data X1, X2, X3, kemudian Y, kemudian Y yang ini ya. Di halaman 116. Oke, Ibu lupa karena tadi kita kan sudah lakukan perbaikan data nih, maka yang perlu kita pakai bukan lagi data yang Y, tapi data yang log Y. Karena kalau kita pakai data yang Y tadi, itu nggak lolos uji normalitas, maka kita sekarang pakai data yang log Y. Ini kita open as equation, kita buat persamaannya, ini dipindahkan ke depan, ya.
Teman-teman bisa lihat bedanya di sini kita pakai log Y, bukan pakai yang Y. Karena kalau pakai yang Y datanya tidak berdistribusi normal. Ingat tadi kita pakai yang terbaik yang random. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah nilai daripada regresinya ya. Kita kembali lagi ke modul di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah outputnya. Yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah ada pengaruh atau tidak adalah dengan memperhatikan probabilitasnya. Di sini nilai probabilitas untuk X1 adalah 0,01, X2 0,000, X3 adalah 0,0548, dan X4 adalah 000. Dan artinya apa? Kalau secara parsial, kuncinya adalah kalau nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data data berpengaruh, X-nya berpengaruh. Di sini X1-nya 0,01, lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Lalu, variabel X2 sama ya, lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan berpengaruh. Kemudian variabel X3 ini agak beda. Dia lebih besar daripada 0,05, sehingga untuk variabel yang X3 itu tidak berpengaruh terhadap Y. Lalu variabel X4 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel X4 berpengaruh. Itu kan tadi secara parsial atau sendiri-sendiri. Sekarang kalau secara simultan gimana, Bu? Artinya kita ingin melihat apakah ketika secara bersama-sama variabel X1 sampai X4 ini ngaruh nggak sih? Yang diperhatikan adalah nilai probabilitas daripada F statistiknya. Ibu sudah beri tanda kuning di sini ya, 0,0000, artinya ketika lebih kecil dia berpengaruh. Sehingga secara simultan dapat disimpulkan variabel X1 sampai dengan X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu, apalagi yang bisa kita interpretasi dari sini adalah nilai R square-nya. Nah, yang ini ya, 0,5432. Artinya apa? Kalau dalam bentuk persen berarti 0,5423 ini adalah variabel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 54,23%. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Karena teman-teman kan tidak mungkin memasukkan semua variabel yang berpengaruh terhadap ROA tadi. Jadi perlu ada kalimat tambahan, sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi itu saja teman-teman. Ini tadi lampiran tabel Darwin-Watsonnya ya. Eh, jadi tahapannya memang agak sedikit panjang dan berbeda dengan uji regresi sederhana atau uji regresi ganda, tapi datanya data yang biasa ya, data primer ataupun data time series, tapi tidak menggunakan data panel. Jadi agak panjang. Dan seperti biasa, untuk mengukur pemahaman teman-teman terhadap penjelasan ibu minta di sini ada data ya. Data ini adalah data dari kabupaten kota seprovinsi Aceh. Terdiri dari X1 adalah pembiayaan syariah, kemudian X2-nya adalah indeks pembangunan manusia. Ya, kita ingin mengetahui apakah si pembiayaan syariah dan IPM ini berpengaruh terhadap kemiskinan atau enggak ya. Lakukan prosedur analisis regresi ganda dengan eViews seperti biasa ya. Dengan langkah yang pertama adalah lakukan dulu pemilihan model yang tepat, kemudian lakukan uji asumsi klasik, baru kemudian dilakukan interpretasi data terhadap fungsi regresi yang nanti sudah didapat. Kalau nanti ada yang tidak lolos uji asumsi klasik, silakan datanya diperbaiki terlebih dahulu. Mungkin begitu dulu teman-teman untuk pertemuan minggu ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan Ibu harap semuanya mencoba ya supaya tidak ada lagi ketakutan ketika melakukan uji ketika menyusun skripsi dengan data kuantitatif. Jadi nggak ada lagi alasannya nggak bisa ujinya Bu. Gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.